warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita di pembelajaran materi produktif kreatif kewirausahaan, kita nyampe pada bab bagaimana menjadi pengusaha di bidang visualisasi digital. Usaha visualisasi digital ini adalah memproduk gambar sama memproduk video yang nanti arahnya dipakai konten atau isi dari sosial media atau website yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, tempat usaha, industri atau lembaga yang nanti menerima kamu di sebuah pekerjaan. Nah, kita waktu sekolah harus memiliki pengalaman bagaimana dengan peralatan yang seadanya kita miliki seperti HP. Di HP itu ada untuk memproduksi foto, itu namanya bisa PicsArt, bisa PixLab dan sebagainya. Sedangkan untuk memproduksi video, di sana ada Viva Video, ada KineMaster yang menyesuaikan dengan perangkat yang kamu miliki. Syukur di antara kita punya laptop atau punya ya nanti dengan bekerja ditabung, kita beli peralatan yang lebih canggih. Saya mulai dalam penjelasan usaha visualisasi digital ini di era semakin majunya cara orang membuat atau membranding sebuah usaha biar terkenal, biar viral. Saya contohkan kafe Labuan yang ada di wilayah Brondong. Bagaimana kafe ini baru dibuka saja, tetapi setiap orang tahu. Ya karena masyarakat Indonesia, terutama anak muda, generasi milenial ini, hidupnya hampir 80% ada di Nah, kita yang jurusan teknik komputer jaringan ini harus dengan pelajaran pendidikan kreatif kewirausahaan ini harus belajar membuat produk atau portofolio bukti bahwa kita juga bisa menjadi tenaga konten kreator sosial media. Seperti itu. Nah, produk yang harus kita buat, pertama kita di dalam pembelajaran hari ini kita mengambil sebuah objek yang bernama brosur penerimaan siswa baru atau PPDB TKJ tahun 2023-2024. Objek ini berisi apa? Ya, karena desain brosur itu kan banyak ya. Nanti bisa dicari, di searching bagaimana menurut kamu yang sesuai dengan selera kamu itu diambil, lalu tag sama tahun dan fotonya diganti. Syukur nanti kamu buat dari awal lebih bagus. Ada sebuah aplikasi yang berbasis gambar. Di dalam teknologi mengolah gambar itu ada dua. Pertama ada namanya aplikasi yang berbasis vektor. Vektor itu saya contohkan adalah AI. AI itu Adobe Illustrator atau Corel Draw. Ini biasanya dia berbasis garis. Jadi kalau diperkecil juga tidak pecah, kalau diperbesar juga tidak pecah. Kalau ada lagi yang aplikasinya berbasis bitmap. Bitmap itu adalah aplikasi seperti PicsArt, seperti PixLab ya, atau Photoshop ya. Photoshop ini dia adalah aplikasi berbasis titik. Makanya ketika kamu membuat gambar pakai aplikasi yang berbasis bitmap, itu biasanya kalau dicetak atau diperbesar itu hasilnya pecah. Nah, teknisnya bagaimana, Pak? Selama ini yang sudah saya lakukan, saya pertama mengolahnya itu pakai aplikasi bitmap. Setelah jadi, katakan gambar itu jadi sekitar 95%, saya bawa ke aplikasi vektor. Biar apa? Tidak pecah. Dan tipe filenya biasanya PNG, tipe gambarnya. Dan terus bagaimana objek atau produk yang kita buat brosur PPDB ini? Pertama, kamu harus memperoleh foto
Anda sendiri, kamu sendiri saat praktek di lab, ya. Kembali lagi karena kita SMK itu namanya pendidikan vokasi. Ini sekolah yang tidak bisa berbasis teori, dihafal, tidak bisa. Jadi teorinya itu setelah tahu, dibaca, tahu, dihafal, langsung dipraktekkan. Nah, di praktek ini kamu akan menemukan namanya masalah, problem solving. Masalah inilah yang nanti akan diarahkan seorang guru untuk menjadi benar-benar menurut standar barang yang layak jual atau produk yang punya nilai jual. Seperti itu. Saya kembali ke sini, kamu harus ambil foto yang paling terbaik yang kamu miliki. Berapa Pak? Paling tidak ada 3 foto saat praktek. Yang kedua adalah foto semua guru produktif. Berarti ada Pak ya, Pak itu kepala program. Nanti ada saya, ya, terus ada Pak Fani, ada Bu Elva sama Mbak Zia. Kenapa kok hanya guru produktif Pak? Karena kita prakteknya untuk TKJ. Yang ketiga, di sini harus terdapat foto terbaik Anda. Saya contohkan ya, di dalam brosur, kamu lihat brosur bank, brosur kampus, brosur perusahaan, itu pasti akan memilih foto yang terbaik. Entah itu gayanya seperti begini kan banyak itu. Kamu cari yang menurut kamu paling bagus. Namanya juga menarik orang. Brosurnya kelihatan menarik, orang mau masuk atau membeli barang atau mau sekolah di sebuah sekolah itu kan mantap. Di seni visual digital ini benar-benar menggambarkan karakter orang yang buat, ya. Karena ini desainnya formal, maka kamu bikin yang formal. Jadi yang ketiga ini kamu foto yang terbaik kamu pakai. Jadi yang ketiga seperti itu. Produk di atas, ya, ketika kamu membuat brosur itu, brosur harus terekam layar atau direkam pakai HP 2. Satu meroses, satu merekam. Hanya pakai suara tentang tutorial tahapannya. Pertama dibuka aplikasi, pakai PCA. Buka aplikasi PCA. Impor gambar. Proses itu sampai nanti jadi. Sementara ini bagaimana? Kerjakan saja secara kelompok, terus nanti satu kelompok itu jadi, tinggal foto yang ini diganti saja per orangnya. Kenapa harus ada ini? Kembali lagi, bukti bahwa sampean itu buat. Dan itu nanti akan dipakai bukti kalau cari kerjaan di bidang usaha visual digital. Produk usaha ini ternyata cocok bagi anak-anak yang jarang keluar rumah, ya, seperti gamer apa itu kan cocok. Dan yang kedua, produk di atas dia upload dengan proses video tutorial dari awal sampai akhir. Yang kedua, barulah diupload hasil gambarnya. Jadi nanti videonya diupload di YouTube dulu, lalu di linknya di-share di FB. Di FB baru ditambahi dengan apa? Gambar brosur. Jadi orang lihat gelok gambari ya gelok proses, harus diberi tulisan praktek produk hasil bidang usaha visualisasi. Kenapa harus dikasih ini? Biar nanti tidak dipikir orang kita saingan sama panitia PBDB SMK Negeri Brodo. Paham dari sini? Paham. Oke. Jadi apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ada yang ditanyakan? Kira-kira nggak ada masalah dalam proses pekerjaan? Luar biasa. Oke anak-anak, saya kira cukup panjang dari penjelasan saya tentang produk hasil usaha visual digital.
saya kira cukup. Mohon maaf apabila ada cara saya menjelaskan kurang jelas, kurang tepat. Untuk itu saya akhiri untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.